kakinya seorang habaib yang dia penzina, dia pemabuk, dia narkoba adalah jauh lebih baik daripada kepalanya para kiai. Pak Habib Novel mengatakan bahwa kalau ada orang yang berani mengkritik dan mengkoreksi para habaib, maka mereka itu seperti iblis. Kemudian Pak Habib Bahar mengatakan apa? Kalau kamu tahu bahwa saya adalah dzurriyyah Nabi, kenapa kamu memberatkan saya, menjadi saksi yang memberatkan saya? Jokowi goblok gitu. Khurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin, mimpi di kepala. Khurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai khurafat, tak takut kualat, tak takut kualat. Pertama, saya harus mendeklarasikan, dan saya sudah sering mendeklarasikan, kalau misalkan saya membahas tentang sesuatu, maka saya tidak akan berpihak pada pihak. Ya. Jadi saya akan mengabaikan misalkan tentang Pak Habib Riziknya. Ya. Dan kalaupun misalkan ada cerita, misalkan chat mesum dan sebagainya, saya gak akan bahas. Karena itu Bukan adalah kapasitas. urusan privasi. Bukan kapasitas, bukan soal kapasitas. Itu adalah soal privasi. Jadi saya hanya akan berbicara tentang masalah-masalah publik. Jadi kalau misalkan Pak Habib ini pacaran sama itu, ya itu mah urusan dia dan saya nggak akan ikut campur soal itu. Dan saya juga nggak akan peduli dengan itu. Dan saya akan menutup mulut saya dari membicarakan aib orang lain. Kalau itu memang aib, saya nggak akan bicara itu. Yang saya berbicarakan itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan-urusan publik. Ketika misalkan ada sebuah klaim dan klaim itu berdampak pada urusan publik, maka saya ikut mengomentarinya. Nah, terkait misalkan Pak Habib Rizik. Ketika Pak Habib Rizik itu dikejar-kejar di jalan tol, itu saya termasuk yang membela beliau, dan saya termasuk orang yang mengatakan bahwa polisi pada waktu itu diduga keras melakukan rekayasa. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa CCTV selalu hilang di TKP atau rusak. Itu saya akan membela beliau. Tetapi kemudian pada giliran bahwa ketika beliau dipanggil ke pengadilan, beliau malah umroh dan tidak balik lagi, saya termasuk orang yang mengkritik Pak Habib. Karena apa? Karena dalam Islam pengadilan adalah tabayun, adalah modal klarifikasi. Di satu sisi saya akan membela Pak Habib Rizik terkait dengan kasus yang itu. Tetapi di sisi lain terkait dengan misalkan beliau tidak menerima undangan pemerintah untuk datang ke pengadilan dan hal yang semacamnya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena hijrah untuk menghadapi pemerintahan yang zalim dan sebagainya. Saya mengkritik, saya tidak setuju. Karena apa? Karena tabayun justru malah dihilangkan. Sehingga apa? Justru para pembenci, para pendengki malah menjadikan isu ini bahwa chat mesum itu bukti nyata. Buktinya apa? Buktinya Pak Habib tidak mau klarifikasi dan sebagainya. Kan malah berita liarnya beredar kemana-mana. Jadi saya akan abaikan Pak Habib Riziknya. Saya melihat tindakan-tindakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalkan Pak Habib Bahar itu gayanya keras. Saya juga tidak peduli pada Pak Habib Baharnya karena itu adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak memiliki metodologi untuk bisa menemukan apakah beliau dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak. Tapi yang jadi masalah itu adalah misalkan ketika Pak Habib mengeluarkan hadis-hadis yang tidak ada riwayatnya. Jadi misalkan siapapun yang membenci Habib itu berarti adalah orang anak zina atau apa. Itu kan tidak ada hadisnya. Saya sebutkan bahwa itu tidak ada hadisnya. Itu berpotensi besar itu adalah hadis dhaif atau palsu. Mungkin palsu. Ya saya harus sebutkan itu. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah publik. Umat Islam harus mendapatkan hanya dari Quran dan Sunnah saja terkait masalah-masalah yang disakralkan. Kalau misalkan dia mengatakan misalkan ya bahwa menurut hadis Nabi, saya ini adalah orang yang langsung keturunan dengannya. Nah itu dipublikasikan, itu kan menjadi masalah publik. Ya saya harus klarifikasi, saya harus konfirmasi bahwa saya harus menjelaskan bahwa itu tidak ada dalam hadisnya. Kan begitu. Jadi bukan masalah soal keras. Nabi itu keras, tapi kerasnya itu ya masih ada dalam nilai-nilai etika. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, saya mohon maaf ya, jangan dipotong. Saya misalkan mengatakan Jokowi goblok gitu. Misalkan mengatakan seperti itu. Saya nggak akan setuju dengan orang itu. Mau itu Pak Rocky Gerung, mau siapa, saya nggak setuju dengan itu. Karena apa? Karena itu menyerang secara pribadi. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Presiden Indonesia goblok dan sebagainya, nah itu nggak bisa diterima. Bahkan ketika itu yang mengatakannya adalah ulama. Jadi dalam pikiran saya, ketika ada orang yang baik, dia berkontribusi kepada masyarakat, dia memberikan pencerahan kepada orang lain, dia mendamaikan orang-orang, dia kaya akan ilmu, dia mencintai ilmu, baru disebut ulama. Bukan sebaliknya, dia disebut ulama, lalu dia mengatakan apapun maka dia dibenarkan. Ya enggak seperti itu. Jadi
terkait dengan Pak Habib, mau Pak Habib Bahar, mau Pak Habib Rizik dan sebagainya, secara pribadi saya nggak ikut campur. Demi Allah saya nggak ikut campur. Masalah aibnya saya juga nggak ikut campur. Tapi ketika ada urusan-urusan publik terkait dengan misalkan mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Pak Habib Bahar pernah di sebuah pengadilan mengatakan ada seorang saksi itu memberatkan Pak Habib agar masuk penjara. Kemudian Pak Habib Bahar mengatakan apa? Kalau kamu tahu bahwa saya adalah dzurriyyah Nabi, kenapa kamu memberatkan saya menjadi saksi yang memberatkan saya? Nah itu kan bertentangan dengan syariah. Jelas itu bertentangan dengan syariah. Dalam syariah Islam, Ali bin Abi Thalib mengadu kepada seorang hakim bahwa baju zirahnya dicuri oleh orang Yahudi. Bukan dicuri, hilang, kemudian dipakai oleh orang Yahudi. Kemudian didatangkan orang Yahudi itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya udah kamu yang menggugatnya, ajukan kepada saya saksi-saksi. Ali bin Abi Thalib saksinya berapa? 2, sudah memenuhi syarat. 2 laki-laki memenuhi syarat. Yang satu adalah budaknya, yang satu Hasan putranya. Lalu kata hakim apa? Hakim mengatakan bahwa kalau yang budak saya terima, tapi kalau yang anak kamu itu memenuhi syarat secara syariah, tapi bisa nggak kamu membuktikan bahwa anak kamu itu nggak punya tendensi untuk ngebela kamu? Kan itu anak kamu sendiri. Ali berhenti di situ, ya sudah. Baju zirah ini atau gamis ini, baju zirah sebenarnya, saya serahkan kepada orang itu. Dia tahu yang benar itu adalah dia itu pemiliknya, tapi karena dia mengikuti syariah, ada dalam pengadilan, dia kalah. Nah, apakah si hakim itu kemudian kamu menjatuhkan Ahlul Bait Nabi? Kan enggak. Jadi Ahlul Bait Nabi tetap tidak memiliki privilege. Ini bagaimana ceritanya di sebuah pengadilan dikatakan, kalau kamu mengakui bahwa saya zuriat Nabi, kenapa kamu memberatkan saya dalam pengadilan? Itu kan bertentangan dengan syariah. Sekali lagi, saya gak peduli lagi soal Pak Habibnya. Bahkan saya gak peduli pada Bapak, gak peduli pada siapapun. Karena itu adalah urusan pribadi. Tapi urusannya berurusan dengan urusan publik, itu didengar sama orang sehingga orang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ajaran Nabi. Kalau ini sudah disebut bagian dari ajaran Nabi, itu dosanya paling besar. Bikin bid'ah itu dosanya paling besar. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin ajaran-ajaran kemudian dipercaya bahwa itu adalah ajaran Nabi, kan itu dosanya paling besar. Kemarin ada seorang yang mengatakan, ada Pak Habib Novel mengatakan bahwa kalau ada orang yang berani mengkritik dan mengkoreksi para habaib, maka mereka itu seperti iblis. Nah ini kan gak ada dalilnya. Beliau bikin itu. Nah ya saya harus jelaskan, coba di zaman Nabi. Tapi maaf saya potong sedikit. Tapi statement itu kan dia tidak menisbatkan itu sebagai hadis, itu hanya statement dia, bukan ini pernah dikatakan Nabi kan enggak. Iya memang tidak. Iya kan. Tapi itu bikin ajaran kan. Ya tapi kan itu bukan statement yang legalitasnya itu emang dari Nabi kan. Kalau orang bicara hadis pasti riwayat Bukhari atau Muslim pasti ada. Tapi kalau ya kayak kan nggak harus. Mungkin sekarang yang disorotkan habaib. Ada beberapa, kita harus fair. Ada beberapa pesantren yang pengurusnya kalau orang punya pesantren bisa distempel atau gus atau kiai. Bahkan kiainya merkosa puluhan santri sampai hamil kayak gitu kan. Ya itu salah. Itu kan oknum bahasa kan. Berarti bukan soal oknum. Maksud saya adalah mau itu yang ngomongnya Habib, mau ngomong yang Gus, mau Kiai, ya itu salah. Ya, makanya saya gak peduli pada orangnya. Betul. Saya gak peduli sama orangnya. Mau dia namanya Kiai, mau dia namanya presiden, kalau dia melakukan tindakan yang tercela, ya udah salah. Selesai di situ. Gak bahas dia kelompok dari apa. Tadi kan bukan berarti yang tadi saya lanjut. Misal ada Kiai yang merkosa puluhan santrinya sampai ambil, ada yang lagi rame, ada anak kecil dipaksa untuk nikah tanpa saksi orang tuanya oleh oknum Kiai atau siapa. Tapi kan bukan berarti semua kiai kayak gitu kan. Iya memang bukan berarti semua kiai seperti itu. Tapi coba misalkan begini ya. Ya makanya yang saya kritik itu adalah itu. Makanya saya gak mengkritik orangnya. Makanya saya gak mau peduli itu ada oknum atau bukan. Saya nutup mata dari orang itu. Saya melihat apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Gitu kan, sesederhana itu. Jadi misal ada orang, dia bukan habaib tapi mengatakan bahwa kakinya seorang habaib yang dia penzina, dia pemabuk, dia narkoba adalah jauh lebih baik daripada kepalanya para kiai. Dia bilang seperti itu. Itu salah kan? Ya udah selesai. Benar kan? Salah kan? Ya udah selesai. Kalau memang nggak ada ajaran di agama ya harusnya kan salah gitu. Kalau memang nggak ada dalil ya. Betul. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi adalah misalkan bahwa Habib itu sekotor apapun, serusak apapun, sejahat apapun, dia tetap akan meninggal dalam kondisi yang suci. Itu pernyataan salah kan? Itu pernyataan yang salah. Oke. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Habib terbodoh itu lebih baik daripada 70 ulama terbaik. Oke? Itu lagi salah. Nah,
saya gak peduli apakah dia yang mengatakannya itu adalah oknum atau bukan, tapi pernyataan itu salah. Itu pernyataan bukan suatu dalil, bukan suatu hadis atau bukan suatu ucapan Nabi kan gitu kan. Itu individunya, orangnya. Bukan maksud saya adalah ketika itu dikatakan oleh petinggi-petinggi dari satu kelompok, maka orang akan mengira bahwa itu adalah bagian dari ajarannya. Jadi misalkan gini, Pak Presiden mengatakan Indonesia siap perang dengan Israel. Misalkan dia mengatakan seperti itu. Itu kan tidak mewakili semua orang. Ya memang tidak mewakili, tapi kapasitasnya sebagai presiden. Oke kan? Jadi kapasitasnya sebagai presiden. Sekarang ketika ada yang mengatakan bahwa misalkan ya, bahwa Habib itu nanti pasti meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun dia tukang narkoba apa segala rupa. Nah, itu disampaikan oleh siapa? Oleh ketuanya, oleh orang yang ada di jajaran teratasnya sebagai kapasitasnya sebagai itu. Nah, jadi ya udah selesai di situ. Kita gak bahas semua Habib. Misalkan di Indonesia apakah ada orang yang sangat saya hormati sebagai Habib? Ya banyak. Iya. Misalkan Habib Ja'far atau misalkan yang Quraisy Habib Novel Jidan. Iya, itu kan saya sangat menghormati itu. Karena apa? Karena saya pedulinya hanya pada ajaran, pada apa yang dia katakan, pada apa yang dia lakukan. Saya gak peduli pada sentimen-sentimen. Apakah dia berasal dari Yaman, apakah darahnya Yahudi. Ya bisa aja darahnya Yahudi tapi beriman kan gak apa-apa. Ya, jadi itu saya gak ikutan pada hal-hal yang semacam itu. Kita fokuskan ya seperti ajaran Islam. Ajaran Islam itu kita tidak boleh menghakimi seseorang berdasarkan pribadinya. Apakah dia pribadinya seperti ini, seperti itu, ya gak peduli. Kita lihat tindakannya dan perbuatannya. Yang dijadikan dasar seorang beriman itu adalah hatinya, tindakannya, perbuatannya. Karena hati itu tidak mungkin bisa diukur oleh manusia, maka manusia hanya bisa mengukur perkataannya dan tindakannya saja. Ya sudah, saya hanya berbicara dalam ranah itu. Kan begitu. Jadi nanti ada yang ditanya kan, Pak Guru ini mondok atau enggak? Bukan urusan saya mondok atau enggak. Coba tanyakan ketika ada orang yang mengatakan atau mengeluarkan sebuah pernyataan atau ajaran atau bahkan diklaim sebagai ajaran dari Islam. Kemudian saya katakan bahwa itu, jangan lihat sayanya itu dari mondok atau tidak. Tapi itu si pernyataan itu, si isi konten dari kata-katanya itu langsung tunjukkan itu benar atau salah. Kebanyakan dari kita itu kan a priori. Kita sudah ada dalam satu kelompok. Kemudian misalkan saya pendukung Pak Jokowi. Ya, jadi apapun yang dikatakan sama Pak Jokowi pasti benar dan dibela-belain. Kalau misalkan ada yang salah dibelain, kalau ada yang benar saya gak akan peduli sama hal yang semacam itu. Saya tidak ikut pada kelompok-kelompok yang semacam itu. Saya misalkan katakanlah kemarin saya tidak mencoblos Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi misalkan berperilaku baik atau misalkan menurut saya baik, maka saya akan bela habis-habisan. Bahkan misalkan sampai tetes darah penghabisan. Kalau misalkan itu memang baik. Tapi kalau misalkan tidak baik, ya udah. Gitu kan? Iya. Jadi kalau misalkan ada Habib yang mengatakan begini dan begitu, saya nggak akan melihat itu oknum karena saya bahkan tidak melihat pribadinya. Saya mengatakan itu kata-katanya salah, itu perbuatannya salah, itu kata-katanya benar, itu perbuatannya benar.